Assalamualaikum majikan, di teman cerita kali ini gue pengen bahas hantu urban legend deh rasanya. Jadi dulu kan ada sinetron tuh yang terkenal banget horornya. Judulnya Si Manis Jembatan Ancol. Yulah, seru banget. Padahal sih sebenarnya dulu tuh sinetronnya bukan tipikal yang serem-serem macam kayak apa Conjuring begitu, enggak. Lebih ke drama komedi. Tapi entah kenapa dari dulu nih vibes-nya kalau ngelihat udah mau muncul tuh di TV, kalau disuruh nonton sendiri mah kagak berani. Ya mana sebenarnya cerita dari Si Manis Jembatan Ancol sendiri itu memang berdasarkan urban legend yang katanya di daerah Ancol sana tuh ada seorang cewek cantik yang diperkaos dan dibuangnya di jembatan Ancol itu. Terus ya gentayangannya di sono. Cuma kalau kita ngomongin si Manisnya kan kayak udah sering ya diomongin sama orang-orang. Beda maksudnya nih sama kalau kalian tahu ada temennya si Manis yang padahal nongol mulu itu bareng si Manis berduaan. Tapi kayak jarang ke spotlight, jarang diomongin, kesian. Jadi si Manis itu kan selalu ditemani sama bestiannya yang palingnya botak tuh. Yang konon katanya sebenarnya aslinya, cerita aslinya nih, dia tuh lebih ngeri atau lebih galak daripada si Manisnya. Yang kalau di sinetron sih diperaninnya sama Ozi Saputra, ikonik banget itu ya. Cuman lagi-lagi karena sinetronnya itu adalah komedi horor, nggak yang serem-serem banget jadi karakter dari si setan botaknya Ozi Saputra ini. Lagi mana horor bisa pakai lipstick kayak hitam gitu kan, eyeliner sama makeup full. Lah kalau kagak tahu itu setan kan curiga, ini si Manis aneh-aneh ditemenin sama manajernya kali ya. Habis biasa kan begitu nih ada cewek cantik seksi pakai bajunya mini-mini jalan sama manajer yang kadang outfitnya emang lebih heboh begitu. Bestian cenah. Canda ya. Tapi ternyata cerita dari si setan botak ini nggak selucu itu, gengs, lebih dark. Yang mana gue tahu cerita dari setan botak ini karena memang sempat dibahas di Treat X-nya Kelanara Studio. Nah tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau jelasin secara singkat lah tentang pembangunan jembatan Ancolnya sendiri biar kalian paham ya. Kali-kali takutnya ini banyak yang Gen Z gitu kan kagak paham tentang si Manis Jembatan Ancol apa sih. Jadi jembatan itu memang disebut jembatan Ancol ya karena memang adanya di Ancol ya. Dan jembatan itu juga udah berdiri dari zaman penjajahan Belanda. Yang dibikinnya memang juga atas instruksi dari orang Belanda. Awalnya jembatan itu tuh dibangun untuk menghubungkan beberapa kawasan penting yang ada di Batavia. Sebelum akhirnya Batavia ganti nama menjadi Jakarta. Yang pada masa itu Ancol juga belum jadi tempat wisata kayak sekarang, beda. Kagak ada itu yang namanya Dupan. Masih polosan hamparan tanah sama kebun kosong doang. Banyak rawa-rawa juga yang dulu sampai disebut nih kawasan Ancol tuh macam kayak tempat jin buang anak. Soalnya sepi banget di sana. Nah, waktu dibangunnya jembatan Ancol itu, namanya zaman dulu kan juga nggak ada penerangan lampu-lampu jalan kayak sekarang ya. Jadi semua orang yang lewat jembatan di malam hari ini pasti bulu kuduknya merinding semua karena ya sepi dan gelap. Makanya nggak jarang banyak kasus apa yang namanya kecelakaan sampai kriminal juga yang terjadi di sana. Kriminalnya di sini maksudnya dari mulai pemerkosaan sampai pembunuhan juga. Bahkan rawa-rawa di bawah jembatannya itu juga sering dijadikan lokasi buat membuang mayat. Nah, karena banyak kejadian tragis yang terjadi zaman dulu di sana, jadi wajar aja dong kalau lokasi itu seperti menjadi tempat angker dan dikatakan banyak penunggunya. Dimana yang paling terkenal tadi si Manis Jembatan Ancol sama bestianya tuh si Setak Boti, botak ngeri. Jadi sama ya gengs ya, cerita atau sinetron zaman dulu tentang si Manis Jembatan Ancol yang ternyata diambil dari urban legend. Yang mana setan botak di sinetronnya itu nggak cuma ciptaan karena keperluan sinetron doang, tapi mengambil juga dari urban legend yang sama. Dari cerita yang beredar, banyak masyarakat yang meyakini bahwa si Manis di Jembatan Ancol memang seringkali menampakkan diri di pinggiran Jembatan Ancol. Sebagaimana yang ramai diberitakan sejak dulu, Jembatan Ancol memang sering menjatuhkan korban, baik kecelakaan atau kasus lain. Dikutip dari Kompas.com, di daerah itu di zaman kolonial Belanda memang sering memakan korban. Maka di dekat situ dibangun pos polisi. Tutur Ridwan Said, 65 tahun, tokoh Betawi yang melakukan penelitian tentang legenda Arya atau si Manis. Sosok dari Arya ini sering sekali dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan raya menuju Tanjung Priok. Arya adalah seorang gadis yang tinggal di emper rumah seorang juragan kaya yang ketika usianya menginjak 16 tahun, sang juragan pemilik rumah itu menaruh hati kepada Arya dan berniat untuk menikahinya. Namun Arya menolak karena tidak ingin dijadikan selir sama juragan tersebut. Untuk menghindari pernikahan tersebut, Arya kabur dari tempat tinggalnya. Dalam pelariannya, Arya ini bertemu dengan Oi Tambasia, seorang juragan kaya raya di Batavia yang pada saat itu mempunyai villa di kawasan Bintang Mas Ancol. Oi ini dikenal sebagai maniak yang mempunyai banyak perempuan muda. Ketika melihat Arya, Oi tertarik. Oi pun menyuruh dua anak buahnya untuk menangkap Arya. Dan Arya berhasil ditangkap oleh dua anak buahnya itu. Kedua anak buahnya Oi ini tidak dapat menahan nafsunya ketika melihat para cantik dari Arya. Sehingga kedua anak buah dari Oi itu tega memperkaos Arya. Di situ Arya dengan sekuat tenaga mempertahankan diri dari kedua anak buah itu.
Arya memberontak, tapi naas Arya tidak sanggup melawan mereka yang menyebabkan kedua anak buah itu langsung membunuh Arya. Kemudian, Arya ini dibuang di sekitaran persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Semenjak dari kejadian itu, masyarakat yang melintasi jembatan Ancol seringkali melihat sosok penampakan perempuan cantik berambut panjang yang berdiri di pinggiran jembatan Ancol, sehingga menyebabkan banyaknya kecelakaan yang terjadi di jembatan Ancol itu. Menurut masyarakat sekitar, penyebab kecelakaan tersebut disebabkan oleh penampakan dari arwah si Arya. Beberapa korban yang selamat dari kecelakaan tersebut menuturkan bahwa sosok Arya seringkali menampakkan diri secara tiba-tiba di hadapan orang yang melintas di jembatan Ancol. Dan dari beberapa kejadian itu, hampir tidak ada kendaraan ataupun masyarakat yang berani melintasi area sekitaran jembatan Ancol. Dan sejak saat itu, setiap kendaraan yang melintasi tempat itu wajib membunyikan klakson 2 kali bila ingin selamat. Sehingga kisah si manis jembatan Ancol banyak diperbincangkan masyarakat sekitar dan menjadi urban legend hingga saat ini. Benarkah itu si manis? Karena baru-baru ini gue dapat cerita tentang setan botak, sosok lain dari penghuni jembatan Ancol yang kerap menyamar sebagai si manis. Karena ternyata cerita dari si manis dan si botak ini tuh punya satu benang merah atau memang ada keterikatannya. Malah katanya sebenarnya nih, setan botak itu tuh lebih sering menampakkan diri ke warga, terutama ke para nelayan lagi nangkap ikan di sungai di sekitaran jembatan ataupun tukang becak yang lalu lalang di sana. Jadi banyak cerita tuh gengs dari para nelayan di sana yang misalkan menebar jalanya, terus tau-tau jalannya gerak-gerak, dikira dapat ikan, taunya pas diangkat bola. Bola apaan? Yang pas dikeluarin ternyata botak ngeri. Ya tapi kalau sampai ngalamin kejadian begitu beneran yang ngeri banget ya coy. Pasti kan kalian juga nggak asing ya sering dengar cerita-cerita yang ada orang dikira, ih suara apa tuh kayak ada buah kelapa jatuh. Yang pas disamperin ternyata kepala. Ya setan-setan macam begini memang maksudnya gengs. Nah makanya nih gue mau menceritakan ya pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang katanya pernah mengaku diteror sama si setan botak ini yang sumbernya kita ambil dari tweet tadi. Makanya lah, untung ini cerita lo bukan cerita gue. Kalau kita mah takut jadi botak beneran nih karena udah umur gitu kan udah mulai kayak kelihatan jarang-jarang pitaknya begitu. Majikan tahu nggak sih shampoo atau hair tonic yang cakep gitu buat rambut rontok takut jadi botak kita lah. Ngantur. Udahlah langsung aja ke cerita yang pertama nih dari Pak Yanto di tahun 90-an. Jadi Pak Yanto waktu itu katanya memang bekerja sebagai tukang becak. Yang tadi seperti udah kita ceritakan ya kalau malam di daerah sana mah sepi. Minimal tuh abis maghrib tuh udah jarang orang yang mau keluar rumah ataupun melintasi daerah jembatan Ancol itu. Biasanya terakhir narik juga si Pak Yanto ya jam 7 malam lah karena tahu kalau udah di atas jam segitu sepi penumpang. Selainnya takut rampok, orang-orang juga mungkin takut sama cerita-cerita penampakan dari sosok-sosok tadi tuh. Nah waktu itu tuh awalnya temannya Pak Yanto sesama tukang becak nih katanya dia sempat melihat secara langsung penampakannya. Awalnya dia heran, loh kok setannya kepalanya botak. Maksudnya kan kalau dari cerita-cerita orang yang ada di jembatan Ancol itu ya si manis jembatan Ancol yang seharusnya perempuan cantik kan. Cuma yang dia lihat katanya adalah setan botak gengs yang gelantungan di besi-besi jembatan kayak macam orang lagi mundur. Dan abis dilihatin begitu temannya si Pak Yanto ini tuh sampai sakit selama seminggu. Nah setelah kejadian dari temannya Pak Yanto tadi, besok-besoknya ada kejadian tabrakan gengs antara motor sama truk di jembatan Ancol itu. Ya jelas motornya ringsek dan sampai masuk ke kolong truk. Parah banget deh pokoknya. Karena si pengendara motornya juga ya nggak selamat lah, sampai ringsek ke bawah. Nah si supir nih tentunya kan dibawa ke kantor polisi terus ditanyain kan kejadiannya gimana kok bisa nabrak motor. Yang dijawab sama si supir katanya dia tiba-tiba melihat ada sosok gitu kepala botak yang lari di samping truknya gitu loh gengs. Dan tahu-tahu sosok itu tuh lompat ke kali yang ada di bawahnya. Jadi otomatis si supirnya ini meleng ke samping ngelihat sosok botak itu dan nggak sadar kalau ternyata di depannya ada motor tuh dari lawan arah. Ya udah nabrak kecelakaan. Nah awalnya Pak Yanto sendiri ini nggak percaya sama cerita-cerita tadi tuh, termasuk cerita temannya mengenai setan botak. Karena Pak Yanto selalu mikir, paling kedoktrin aja sama cerita-cerita horor yang ada di jembatan itu. Jadi orang nih berhalusinasi, apalagi sih supir truknya itu mungkin cuma buat alasan doang kali ya, emang dia mabuk, ngantuk apa bagaimana. Nggak ada yang namanya setan. Karena selama dia narik becak nih, nggak pernah dia dilihatin sosok-sosok yang aneh. Ya pernahnya mungkin kayak tahu-taunya orang rame-rame karena ternyata ada penemuan mayit begitu-gitu loh. Tapi kan itu berarti jatuhnya ke tindak kejahatan ya, bukan karena setan nih takutnya. Yang mana Pak Yanto ya lebih takut sama orang-orang yang lebih jahat daripada setan begitu. Sampai suatu malam, seperti biasa di atas jam 7 nih, sepanjang jalan Ancol sana mah udah sepi banget. Pak Yanto pun berniat untuk pulang dengan menggoes becaknya. Dari kejauhan nih, Pak Yanto tuh melihat ada sosok cewek cantik memakai kain merah berdiri di pinggir jalan. Dan cewek itu kayak
ngelambain tangan tuh kayak mau nyetop becaknya si Pak Yanto. Seneng si Pak Yanto. Yang tadinya dia niat udah mau pulang gitu kan karena sepi nggak ada penumpang, ternyata masih bisa dapat penumpang nih. Cantik lagi, wah rezeki nomplok katanya. Ya udah si cewek itu naik kan ke becaknya sambil bilang, "Ke gapura kampung yang ada di seberang jembatan ya, Pak." "Oke, siap nih," kata si Pak Yanto langsung semangat ngegoes nganterin cewek itu. Nah, selama di perjalanan, biasanya Pak Yanto ini tipe-tipe yang memang suka ngajak ngobrol penumpangnya karena dia ekstrovert mentok. Ya macam nanya abis dari mana, Neng, umur berapa, ya hitung-hitung biar nggak bosan begitu kan, apalagi jalannya sepi. Tapi si cewek itu tuh diem baik, kagak ngeladenin obrolannya si Pak Yanto. Macam kayak cewek-cewek jutek. Ya Pak Yanto mikir mungkin memang cewek ini risih kali ya, nggak suka ditanya-tanya, nggak suka ngobrol. Jadinya ya udah, Pak Yanto tahu diri, dia menghentikan pembicaraannya dan fokus sudah ngayuh becak aja. Tapi kok lama-lama dia ngerasa becaknya makin lama makin berasa berat ya. Padahal kan tadi yang naik cuma satu cewek, badannya kurus pula, kenapa berat banget? Ditambah nih tiba-tiba Pak Yanto mulai mencium bau bangke. Yang dia kira mungkin ada bangke di jalan yang lagi dilewatin dia apa gimana ya, tapi kok baunya terus-terus ngikutin gitu loh, nggak hilang-hilang, kecium terus selama perjalanan. Nah, pas sampai di pertengahan jembatan Ancol, kakinya Pak Yanto nih mulai lemas karena nggak kuat ya goesnya mungkin ya, karena kan merasa berat tuh. Jadinya si Pak Yanto memutuskan untuk berhenti dulu sambil bilang kayak, "Maaf ya Neng, berhenti sebentar nih istirahat, becaknya ini kayaknya kurang oli, seret ini abang ayuhnya." Pokoknya si Pak Yanto kan turun tuh mau ngecek rantai becaknya, tapi pas dia turun, dia ngelihat kepala ceweknya itu tuh kok botak dari belakang. Jadi sebelumnya waktu tadi nyetopin ya, si cewek itu kan pakai selendang gitu macam kayak ibu-ibu arisan warna merah di selampein doang gitu loh. Nah pas tadi Pak Yanto turun, selendangnya itu tuh udah jatuh nggak di kepalanya, dan ternyata kepalanya botak. Dan pas Pak Yanto nengok lagi ke depan becaknya ngeliatin perempuan itu, ternyata ada belatung yang keluar dari mulut si botak itu, gengs. Pak Yantonya langsung panik dan kabur ninggalin becaknya. Baru besok paginya dia balik lagi tuh buat ngambil becaknya yang ternyata udah diamanin sama polisi ya, karena ditinggal di tengah jalan. Pak Yanto menjelaskan tuh alasannya, yang mana ternyata pada saat itu memang banyak laporan mengenai orang-orang yang melihat penampakan dari si setan botak itu. Nah tapi selain Pak Yanto sebagai tukang becak nih, ada juga cerita dari Pak Tukimin yang merupakan seorang nelayan. Jadi kan yang sering dilihatin memang tukang-tukang becak sama para nelayan kan tadi. Nah kalau nelayan itu kan suka nyari ikannya sampai dini hari gitu ya. Dan biasanya tuh nyarinya mulai dari sungai sampai rawa-rawa yang muaranya memang mengarah ke laut. Nah di tahun itu kondisinya sungai di sana tuh masih terbilang baik lah. Masih banyak ikan air tawarnya yang belum tercemar seperti sekarang. Pernah nih suatu hari, selama semalaman Pak Tukimin ini tuh nggak berhasil mendapatkan ikan satupun. Padahal biasanya seapes-apesnya ya adalah dapat 5-6 ekor gitu loh. Walaupun nggak bisa dijual lagi karena sedikit, tapi kan minimal bisa buat makan sendiri di rumah. Cuma malam itu tuh bener-bener nol, kagak dapat ikan sama sekali, aneh banget. Padahal udah nebar jala tuh beberapa kali, tapi pas ditarik kosong lagi. Sampai sekitar dini hari nih, Pak Tukimin masih tetap belum dapat ikan satupun tuh, tapi dia nggak mau nyerah, masih getol penasaran. Rencananya ya udahlah lanjutin aja sampai subuh udah. Nah sebenarnya di jam-jam dini hari tengah malam begitu kan lagi adem-ademnya harusnya ya, tapi kok anehnya memang malam itu tuh berasa gerah banget. Pak Tukimin udah feeling nih, kalau hawanya mendadak jadi kayak gini, jadi kayak panas, gerah, terus sunyi banget, kayak ada yang aneh. Tapi semua perasaan itu tuh terdistraksi karena tiba-tiba dia melihat kayak ada ikan besar yang jaraknya ya nggak begitu jauh lah, 2 meter dari perahu kecilnya itu. Pas baru mau mencoba menangkap ikan itu, tiba-tiba dari belakangnya Pak Tukimin nih kedengeran ada suara kayak gitu. Yang pas ditengok tuh, ternyata di belakangnya banyak banget ikan kecil-kecil yang lagi lompat-lompatan. Ya dipikirannya pada saat itu, daripada berusaha nangkap itu satu ikan gede yang peluang lolosnya juga bisa besar ya belum tentu dapat, mending udahlah yang pasi-pasi aja nih nangkap ikan-ikan kecil di sini. Ya minimal kan 1-2 ikan lah kesangkut, nebar jala lagi tuh Pak Tukimin ke arah ikan-ikan kecil tadi. Tapi pas ditarik, kok jalannya berasa berat banget. Wah banyak nih jangan-jangan dapatnya. Tapi ternyata pas jalannya keluar dari air tuh, yang kesangkut ada kepala botak, gengs. Yang langsung dibuang sama Pak Tukimin sejala-jalanya. Langsung shock dia sembari mikir, itu tadi apaan? Apa itu jangan-jangan korban kepalanya dimutilasi, dibuang di situ, atau kepala jelmaan? Sembari mengatur nafas nih, Pak Tukimin berusaha menarik jalannya lagi yang tergenang di atas air kan masih kayak ngambang. Pas dia narik, tahu-tahu dari jalannya itu juga ada yang narik dari dalam air yang membuat si Pak Tukimin kecebur. Dia langsung berusaha berenang dong menyelamatkan diri, panik. Yang untungnya ada nelayan lain tuh yang lewat dan udah dibantuin. Cuma karena tadi mungkin Pak Tukimin sempat panik ya, dia nelan banyak air. Jadi Pak Tukimin ini pas ditarik ke darat tuh sempat pingsan, gak sadarkan diri. Dan setelah kejadian itu si Pak Tukimin demam berhari-hari dan mengalami trauma. Nah selain tukang becak sama nelayan,
lain ada juga nih orang biasa, cerita dari Bu Dewi, yang mana sebenarnya cerita dari Bu Dewi ini dia dapat turun-temurun dari kakek buyutnya, karena beberapa keluarganya juga ngalamin. Yang mana memang Bu Dewi ini pernah mendengar setan botak yang suka mengganggu warga itu tuh ternyata memang ada hubungannya sama si manis jembatan Ancol. Karena kalau kata buyutnya Bu Dewi, dulu mah nggak ada tuh yang nyebutnya dengan sebutan si manis. Ya orang-orang cuma bilang hantu wanita yang meninggal karena diperkaos saja udah. Jadi dulu ceritanya memang sekitar tahun 80-an, ada seorang wanita yang bernama Mariam yang dikatakan adalah sosok yang cantik, kulitnya sawo matang, terus tingginya sekitar 160 cm. Sampai suatu hari si Mariam ini ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa karena menjadi korban pemerkosaan di jembatan Ancol. Posisinya dia tuh memakai kebaya hitam yang udah robek seperti memang dilepas paksa ya, dan badannya juga penuh memar. Yang setelah kejadian itu sering terjadi penampakan yang terlihat tuh di jembatan Ancol pada saat hujan rintik-rintik. Kayak sekarang nih kalau kalian lagi denger tuh dari tadi tahu-tahu muncul hujan juga, kayak ngepas banget. Kita nih nggak suka kalau cerita-cerita yang kita bawain tuh tahu-tahu ngepas dengan keadaan tahu-tahu hujan juga. Tapi di sini nggak ada si botak kan, ini botak juga tapi. Karena sewaktu kejadian Mariam ini diperkaos, dipercaya memang sedang turun hujan, geng, sama membuat situasinya tambah sepi karena orang jadi lebih jarang lewat lagi kan kalau udah hujan, apalagi malam. Nah makanya urban legendnya nih, kalau lagi hujan tuh rintik-rintik di malam hari, terus kita lewat jembatan tersebut dan melihat ada cewek berdiri tuh hujan-hujanan, kemungkinan besar itu adalah penampakan dari si manis. Sedangkan sosok botak yang suka nampakin diri juga di sekitaran jembatan itu ternyata adalah calonnya si manis atau calonnya si Mariam yang bundir gara-gara ya Mariamnya meninggal. Jadi legendnya nih ceritanya sewaktu Mariam masih hidup, dia mau dilamar sama seorang saudagar kaya begitu. Nggak tahu tapi saudagar ini jualannya apa? Apakah jualan skincare apa bagaimana? Tapi Mariam menolak. Soalnya si saudagar ini udah punya istri banyak sebetulnya. Ya ogah mungkin sih Mariam kan dijadiin selir doang. Cuma namanya laki-laki ya, makin ditolak makin penasaran dong itu. Jadilah si saudagar kaya ini tuh mepet terus, tidak menyerah. Namun sewaktu proses pendekatan berlangsung, anak buah dari saudagar ini tuh malah berulah karena dia lagi mabok dan melihat si Mariam sendirian lagi jalan kepincut. Jadilah Mariam diperkaos terus dibunuh dan dibuang. Sementara si saudagar ini yang sebenarnya tidak tahu menahu sama sekali yang mengenai kelakuan jahat dari anak buahnya itu. Jadi murni emang si anak buahnya aja yang gila. Nah pas waktu Mariam ditemuin dan geger, banyak yang menuduh kalau si saudagar itu adalah pelakunya. Karena kan sebelumnya memang orang-orang pada tahu ya si saudagar ini mepet terus padahal ditolak sama Mariam. Sampai si saudagarnya ini tuh kayak kena mental dari cancel culture-nya masyarakat, bisnisnya hancur dan dia jadi gila. Jadilah si saudagar ini tuh memutuskan untuk bundir dengan cara gantung gitu ya di jembatan Ancol, yang mana itu adalah juga tempat terakhir si Mariam terbunuh. Tapi cara dari saudagar ini gantung itu tuh bukan pakai tali, melainkan pakai selendang merah yang memang suka dipakai sama si Mariam semasa hidup. Jadi waktu itu mungkin ada adegannya si saudagarnya mepet Mariam terus tapi ditolak gitu kan, terus selendangnya jatuh, diambil deh sama si saudagar, disimpan. Nah makanya si saudagar ini cara gantungnya tadi itu pakai selendang tadi, tapi kan namanya selendang sekuat-kuatnya ya robek mungkin ya. Akhirnya si saudagarnya malah jatuh ke bawah tuh mengenai batu kali yang membuat lehernya patah sampai copot. Jadi itulah cikal bakal setan botak yang kerap kelihatan tuh di sekitaran jembatan. Nah cerita tersebut sering banget jadi pembahasan di keluarganya Bu Dewi. Karena Bu Dewi sama adiknya bernama Erni itu juga pernah ngalamin. Lihat juga ceritanya malam-malam nih. Waktu Erni pulang dan ngelewatin jembatan Ancol naik ojek, dengan kondisi tentunya udah sepi dan sedikit hujan, di tengah jembatan tiba-tiba motor ojeknya oleng karena licin sampai jatuh. Ya Erni juga ikutan jatuh lah. Nah di situ samar-samar dia ngelihat ada yang ngegelinding tuh di depan kepalanya, yang dia kira itu helm abangnya. Tapi ternyata tahu-tahu berhenti berber di depan persis mukanya itu adalah kepala botak yang menggelinding. Saking kagetnya Erni pingsan. Sadar-sadar dia udah ada di rumahnya. Ternyata tadi ditolong sama orang-orang yang melintas di jembatan itu juga. Tapi kalau ceritanya Bu Dewi sendiri, dia itu terpaksa jalan tuh malam-malam dari dermaga ke arah rumahnya yang pasti melewati tuh jalur yang namanya jembatan Ancol. Waktu itu bukan karena nggak ada angkot atau nggak ada ojek ya, karena memang lagi hemat aja, duitnya udah ngepas, hitung-hitung ya udahlah nggak jauh-jauh banget, olahraga gitu kan, hilangin penat gitu, jadi dia jalan aja. Nah pas lagi jalan tuh di atas jembatan Ancol, Bu Dewi sempat ngeliat ada cowok tuh di depannya tuh yang lagi jalan juga sambil nunduk kayak orang lagi nyari barang gitu. Jadi Bu Dewi posisinya di belakangnya. Nah tapi karena si cowok ini tuh jalannya pelan banget, lama-lama ya kesalip dong sama si Bu Dewi dari belakang. Dan pas posisinya Bu Dewi udah sejajar sama cowok itu, tiba-tiba Bu Dewi ini dengar si cowok itu kayak nanya, "Lihat Mariam." Bu Dewi kan kayak nggak ngeh ya, nanya ulang, dia kenapa Pak? "Lihat Mariam." Katanya begitu. Ya karena si Bu Dewi ini nggak tahu ya Mariam siapa. Dikira ini cowok orang stres aja kali. Jadi
sama Bu Dewi kagak dijawab dan langsung cepet-cepet aja gitu jalan ninggalin cowok itu. Takut kan kalau bisa kalau orang gila kan kita biasa takut ya deket-deket sama orang gila. Nah pas sudah agak jauhan, Bu Dewi ini sempat nengok lagi ke belakang. Dan pas dia nengok ke belakang, cowok itu kepalanya jatuh dari badannya, gengs, terus ngegelinding. Bu Dewi langsung lari dan pas sampai rumah dia cerita. Di situ dia baru diingetin sama keluarganya kalau nama Mariam itu kan adalah si manis jembatan Ancol. Jadi mungkin cowok itu adalah si setan kepala botak yang nyariin si manis. Ya yang jelas kisah dari urban legend si manis jembatan Ancol ini dan setan botak juga itu santer banget ya gengs ya. Banyak cerita-cerita orang yang punya pengalaman mengaku pernah melihat dua sosok tersebut yang jadinya memang suka dipasang-pasangkan. Makanya dulu di sinetronnya kan dibuatnya semacam bestie gengs, dan dikemasnya memang kalau di sinetron tuh horor komedi ya. Cuma inget banget kita dulu kalau pemeran si manisnya tuh ganti-ganti. Yang pertama dia Permatasari, terus diganti lagi almarhum Kiki Fatmala, dan sempat dibuat remake-nya tuh di film layar lebar yang main juga Indah Permatasari. Judulnya sama, si manis jembatan Ancol. Cuman kalau yang setan botak tuh dari pemain si manisnya udah ganti-ganti, yang meranin setan botak mah tetap sama, Ozi Saputra. Nah kemarin mungkin karena udah ada remake film dari si manis jembatan Ancol, biar adil nih ternyata mau ada juga film versi setan botaknya gengs. Yang mana lagi-lagi kalau khusus setan botaknya ini ya pemerannya tetap Ozi Saputra lagi. Seru banget. Emang udah legend soalnya, melekat banget ikoniknya ya. Judulnya tuh Setan Botak di Jembatan Ancol. Yang pas kita lihat trailernya tuh dari versi setan botak Ozi Saputra ini, ya memang terlihat genrenya itu tetap genre horor komedi ya, kayak yang di sinetronnya dulu. Makanya ini seperti kayak nostalgia banget gitu loh. Seru sih menurut gua. Maksudnya kan dari kemarin udah banyak lah film-film horor Indonesia yang serem-seremnya tuh yang bikin jantungan begitu loh, yang bikin tegang. Nah ini ada satu film horor yang berbeda, yang ceritanya dari urban legend nih, walaupun tadi kisah asli dari setan botak mah cukup dark dan serem ya, tapi karena diambil dari versi sinetronnya dulu yang terkenal, jadinya ini ada twist menjadi horor komedi yang malah jadinya segar. Gak melulu tegang-tegang, tapi ada juga bikin part-part ketawanya. Nah, majikan-majikan semua nih yang suka horor tapi penakut, cocok nih buat tontonan nanti di bulan puasa. Karena di bioskop tuh mulai tayangnya tanggal 6 Maret. Jadi bisa buat nemenin kita ngabuburit seru-seruan gitu bareng teman-teman ya. Ya tapi ngomongin tentang puasa, kita juga minta maaf nih kalau ada salah-salah kata begitu yang gak terasa ya udah berapa tahun kita ngelewatin bulan puasa bareng-bareng nih majikan. Ya Allah, pada baik-baik bener ya. Tetap setia begitu nonton kita, terima kasih ya. Makanya kita maaf-maafan dulu ya, Babu minta maaf ya majikan ya. Kadang mungkin lancang gitu mulutnya atau males-malesan buat video udah ditungguin gitu. Jadi harus dimaafin biar puasa lu pada juga berlancar. Jangan marah-marah, kagak boleh ntar bulan puasa. Harus sabar. Jadi jangan nagihin video terus ya sebulan ke depan ntar ya. Ingat jangan ngomel-ngomel, kan tadi kita udah maaf-maafan. Ya udah, makasih majikan ya. Semoga lancar puasanya dan nanti tanggal 6 Maret nonton bareng-bareng Setan Botak di Jembatan Ancol di bioskop-bioskop kesayangan kalian yang terdekat aja udah. Terima kasih semuanya majikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku.